Indonesia, negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke ini terbentuk karena perjuangan dari para nenek moyang hingga tercapainya kemerdekaan bagi Indonesia. Sebelum menjadi Indonesia, kepulauan ini disebut dengan Kepulauan Nusantara, yang dimana setiap daerahnya dipimpin oleh para raja-raja dengan kerajaan-kerajaannya yang besar. Akan tetapi, pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah sampai ke Nusantara. Keberadaan Portugis di Nusantara berakhir pada 1602 ketika Belanda datang dan mengalahkan Portugis. Karena terbukanya jalur menuju Nusantara, negara-negara lain berlomba-lomba untuk mencari jalan menuju Nusantara. Hingga pada 1521, Spanyol akhirnya sampai ke Nusantara dan mengalami konflik pembagian kekuasaan dengan Portugis. Karena konflik tersebut jugalah pada 1529, Spanyol harus meninggalkan Nusantara. Pada 1602, Belanda akhirnya sampai ke Nusantara. Belanda merupakan negara terlama yang menguasai Nusantara, yaitu selama 365 tahun. Di Nusantara sendiri, Belanda membentuk Badan Perdagangan yaitu VOC. Dan pada tahun 1806, Prancis datang menyusul. Di masa-masa krisis VOC tersebut, Belanda terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Namun hal tersebut hanya bertahan sampai 1811 karena Prancis sendiri dikalahkan oleh Inggris. Pada tahun 1811, Inggris akhirnya menguasai Nusantara. Kontribusi Inggris di Nusantara bisa terlihat dengan pemberian nama bunga bangkai, yaitu menjadi bunga bangkai Rafflesia. Namun, kekuasaan Inggris di Nusantara hanya bertahan selama 5 tahun. Jepang merupakan negara terakhir yang menguasai Indonesia, yaitu sejak tahun 1942 sampai dengan 1945. Kekalahan Jepang di Indonesia sebagai buntut dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, panjangnya sejarah Indonesia yang dikuasai oleh negara-negara asing kemudian mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan perlawanan melawan para penjajah. Indonesia akhirnya merdeka pada 1945. Perjuangan para pejuang untuk mengusir para penjajah kemudian diberikan gelar pahlawan untuk menghormati jasa mereka. Nah, dalam video ini, kami akan menyajikan tokoh-tokoh yang diangkat menjadi pahlawan proklamasi. Penasaran? Yuk cek video berikut ini. Selain pahlawan proklamasi, Indonesia juga memberikan gelar kepada para pahlawan pembangunan dan para pahlawan revolusi. Penasaran siapa aja? Yuk cek video selanjutnya.